Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul Assassin's Club yang dirilis di tahun 2023. Film ini mengisahkan bagaimana seorang pembunuh bayaran yang harus melawan pembunuh bayaran lainnya karena ada salah satu klien yang mengatur itu semua. Pria ini harus mencari dan menemukan siapa saja yang harus dirinya habisi, karena hal tersebut dilakukan untuk menyelamatkan dirinya dan sang pacar yang dalam bahaya. Dalam proses mencari target lainnya, pria ini mendapatkan beberapa dinamika, karena pada dasarnya pembunuh bayaran lainnya pun ada yang masih bergerak dalam dunia pembunuh bayaran, dan ada yang sudah taubat. Namun pria ini harus mencari salah satu pembunuh bayaran yang belum diketahui identitasnya sama sekali. Lantas bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan pemeran utama dalam film ini bernama Morgan. Dan Morgan adalah seorang pembunuh bayaran profesional. Saat ini Morgan sedang menjalankan misinya untuk menghabisi seorang pria bernama Luca. Ia merupakan seorang ketua mafia besar. Namun, tembakan yang dilepaskan Morgan untuk menghabisi Luca meleset karena Morgan sedang diserang pula oleh sniper lain yang berasal dari gedung seberangnya. Morgan pun terluka akibat tembakan dari sniper tersebut dan berusaha keluar dari gedung. Selain itu, anak buah Luca tidak tinggal diam dan berusaha menangkap Morgan. Namun, di sini Morgan kembali menjadi target dari sniper sebelumnya. Dan sayangnya, tembakan dari sang sniper membuatnya mengalami kecelakaan. Kemudian, sang sniper yang ternyata bernama Alex Darkos berhasil membunuh Luca. Dan Morgan yang ternyata bersembunyi dekat peristiwa tersebut. Scene berlanjut, Morgan kembali ke apartemennya sambil mencoba mengeluarkan peluru yang tersangkut di perutnya. Morgan melaporkan kepada pria bernama Jonathan, ketua organisasinya, tentang misinya yang gagal karena ada kejadian tak terduga. Morgan juga menjadi target pembunuhan pada malam itu setelah melihat keterampilan sniper sebelumnya. Morgan yakin bahwa ia bukanlah seseorang yang sembarangan. Selain itu, Morgan yang memiliki kekasih bernama Julia, sampai saat ini pacarnya tersebut masih belum mengetahui pekerjaan sebenarnya. Selama ini, Morgan berpura-pura menjadi seorang jurnalis foto. Kemudian setelah tiba di apartemen Jonathan, Morgan segera mengungkapkan kejadian yang hampir merenggut nyawanya beberapa waktu lalu. Hal tersebut semakin menguatkan niat Morgan untuk pensiun sebagai pembunuh bayaran. Sebelum setuju untuk pensiun, Jonathan memberitahu Morgan tentang satu misi terakhir yang terdiri dari 6 kontrak terpisah. Dengan bayaran $1 juta untuk setiap kontrak, jika Morgan berhasil menyelesaikan misi tersebut, ia akan menerima total $6 juta di rekeningnya. Mendengar jumlah bayaran yang sangat menggiurkan, akhirnya Morgan setuju untuk menerima misi tersebut sebelum pensiun sepenuhnya. Scene berganti, scene memperlihatkan Morgan dan Julia menghabiskan waktu bersama dan Morgan berjanji untuk bertemu dengan orang tua Julia untuk melamarnya. Saat berada di sebuah lorong, Morgan diserang oleh seseorang yang ternyata itu adalah Alex Darkos. Tidak dapat dihindari lagi, pertarungan sengit terjadi antara mereka berdua. Untungnya, Morgan berhasil mengatasi situasi dan menghabisi Alex Darkos. Kehebatan dalam pertarungan Morgan membuat Julia kaget dan ketakutan. Setelah kembali ke rumah Julia, Julia memaksa Morgan untuk mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya. Di sini Morgan hanya bisa bersiasat tentang jawabannya, hanya mengungkapkan bahwa Julia tidak aman berada di sampingnya. Setelah itu Morgan menghubungi Jonathan untuk melaporkan penyerangan yang telah terjadi sebanyak 2 kali. Singkat cerita, Morgan bertemu dengan Jonathan dan memintanya untuk mencari tahu latar belakang pria itu. Tanpa diduga, Jonathan sudah mengetahui identitas pria tersebut. Pria itu adalah seorang tentara bayaran dan salah satu dari 6 target yang akan dihabisi oleh Morgan dalam misi terakhirnya.
Sehingga sekarang tinggal 5 target lagi bagi Morgan. Bahkan $1 juta telah dikirim ke rekening Morgan. Morgan dan keenam targetnya adalah pembunuh bayaran yang diberi misi untuk saling membunuh satu sama lain dengan bayaran yang sama, yaitu $1 juta untuk setiap kepala target. Morgan hanya memiliki 2 pilihan, yaitu menerima misi tersebut atau mati sia-sia. Sesuai dengan aturan organisasi, Jonathan tidak boleh mengungkapkan informasi tentang klien yang menyewa jasa mereka. Kemudian, Jonathan memberikan sebuah flash disk kepada Morgan yang berisi informasi mengenai 5 target tambahan yang harus dibunuhnya. Target kedua dari Morgan adalah bernama Ryder, seorang pembunuh bayaran yang kejam dan senang membunuh untuk kesenangan. Target ketiga adalah Pablo Martinez, seorang pembunuh bayaran yang menggunakan racun sebagai senjata utamanya untuk membunuh setiap target. Target keempat adalah Yoko, seorang ahli bela diri. Sedangkan target kelima adalah Daniel, yang saat ini dipenjara di Bosnia selama 30 tahun dalam penjara yang sangat kejam. Terakhir target tersebut adalah Vicky, seorang pembunuh bayaran paling mengerikan di antara kelima target sebelumnya. Bahkan Vicky tidak memiliki catatan kriminal atau identitas yang diketahui. Setelah menyelesaikan tugasnya, Morgan harus mengirimkan informasi sidik jari mereka ke sebuah kotak pos yang berada di Paris. Kemudian Morgan mulai bergerak. Sebelum pergi, Morgan sempat memasang kamera CCTV di berbagai tempat di apartemennya dan menghapus semua jejak yang menghubungkannya dengan Julia. Selanjutnya seorang wanita mendatangi Daniel dan menyogok sektor korupsi untuk berhasil menyusup ke dalam penjara. Satu target terbunuh oleh wanita tersebut. Setelah itu, Morgan mengirim sidik jari mereka ke Paris sesuai dengan instruksi dari klien yang misterius. Kemudian, Morgan yang berada di Paris, dirinya terlihat sedang menyerang seorang polisi bernama Leon. Ternyata sidik jari para target yang telah tewas dikirim pada Leon. Leon mengaku bahwa sidik jari tersebut dikirim oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Pengirim pertama kali menghubungi polisi melalui email dengan nama Maat. Polisi telah berusaha mencari alamat atau identitas pengirim. Namun hingga sekarang mereka belum menemukan petunjuk yang pasti. Kemungkinan besar pengirim adalah klien misterius yang memberikan misi kepada kliennya. Setelah itu Morgan kembali ke apartemennya dan mencari informasi tentang nama Maat yang disebut oleh Leon. Ternyata Maat adalah simbol Dewi Keadilan. Kemudian Morgan tiba-tiba menerima panggilan dari nomor yang tidak dikenal dan ternyata itu adalah wanita yang membunuh Daniel di penjara. Tujuannya menelpon Morgan adalah untuk mengajaknya bekerja sama dalam memburu target yang tersisa dan mencari tahu siapa klien yang ingin membunuh mereka. Setelah penyelidikan, ternyata semua target adalah pembunuh bayaran yang sudah pensiun dan tinggal di negara yang berbeda-beda. Kemudian wanita tersebut mengirimkan alamat target berikutnya kepada Morgan. Target tersebut adalah Martinez yang berada di Spanyol. Saat ini Morgan meretas situs pribadi milik Jonathan. Tanpa sengaja, Morgan menemukan foto lama antara Jonathan dan Alex, target pertama yang Morgan bunuh. Morgan curiga bahwa klien misterius tersebut adalah Jonathan. Kemudian Morgan bergegas pergi ke tempat Jonathan untuk menanyai kebenaran tersebut. Akhirnya Jonathan mengaku bahwa Alex Darkos juga bekerja untuknya dan dia memerintahkan Darkos untuk membunuh Morgan. Sebelum Morgan yang ditugaskan untuk membunuh Luka, Jonathan mengatakan bahwa dia juga ditipu oleh klien misteriusnya itu dan bahkan Jonathan pun tidak tahu siapa orangnya. Permainan dari klien misterius itu membuat Jonathan terpaksa memilih Darkos daripada Morgan. Namun Jonathan melakukannya karena dia yakin Morgan pasti bisa membunuh Darkos, termasuk 6 target lainnya. Karena Morgan adalah pembunuh bayaran terbaik yang pernah Jonathan miliki. Namun di sini Jonathan merasa kecewa dengan Jonathan yang telah dia anggap sebagai ayah kandungnya sendiri. Scene berganti, saat ini Morgan sudah berada di Spanyol untuk menghabisi target berikutnya, yaitu Martinez. Ketika Morgan bersiap-siap untuk menembaknya, tiba-tiba Putri Martinez muncul. Morgan terpaksa menunda tindakannya karena tidak tega menghabisi Martinez di depan putrinya. Pada suatu kesempatan lain, Morgan berhasil memojokkan Martinez. Di sini Martinez memohon kepada Morgan agar ia tidak membunuhnya di depan anaknya.
Sekali lagi, Morgan terpaksa menunda tindakan tersebut dan menyembunyikan diri. Di sini Martinez menyatakan bahwa ia telah bertaubat sejak 8 tahun yang lalu, dan sekarang hidupnya sepenuhnya ditunjukkan untuk menjaga putrinya. Jika Martinez tewas, putrinya yang menjadi satu-satunya kebahagiaannya akan menjadi yatim, karena Martinez tidak tega meninggalkannya. Sehingga di sini Morgan juga batal menuduh Martinez. Kemudian Martinez meminta agar Morgan waspada, karena saat ini ada pembunuh bayaran lain yang sedang mencarinya di malam itu. Scene berlanjut, scene memperlihatkan Yuko menyusup ke kediaman Martinez dengan senyap dan masuk ke dalam rumah. Namun bukan Martinez yang dihadapi oleh Yuko, melainkan Morgan datang dari tempat persembunyiannya. Dalam pertarungan tersebut, Morgan berhasil menghabisi Yuko. Setelah itu, ketika dalam perjalanan pulang, Morgan mendapatkan notifikasi bahwa di apartemennya sedang disusupi. Orang tersebut ternyata adalah target kelima, yakni Ryder. Kemudian terlihat Vicky menuju apartemen Jonathan. Tujuannya datang tidak lain adalah untuk meminta berkas data diri para target, dan termasuk data diri miliknya sendiri. Ternyata semua target Morgan adalah pembunuh bayaran yang bekerja di bawah organisasi milik Jonathan. Dan mereka semua sudah berhenti bekerja. Selain itu, semua pembunuh bayaran dalam naungan Jonathan tidak pernah saling mengenal satu sama lain. Namun, secara diam-diam Jonathan malah memberikan file data diri Vicky kepada Morgan. Akhirnya, Morgan mengetahui identitas target terakhirnya. Dia berpikir untuk menghapus data dirinya dari situs Jonathan agar tidak ada yang tahu bahwa dia adalah seorang pembunuh bayaran. Sayangnya, dari data yang diperoleh Jonathan, Vicky jadi mengetahui tentang pacarnya Jonathan. Setelah mendapatkan yang dia inginkan, Vicky pun langsung menghabisi Jonathan. Di keesokan harinya, Vicky menghubungi Morgan dan memberitahunya bahwa dia telah membunuh Jonathan. Di akhir panggilan, Vicky mengungkapkan bahwa dia telah memberikan alamat pacar Morgan kepada target kelima, yakni Ryder. Namun nampaknya sudah terlambat karena Ryder sudah tiba dan berusaha membunuh Julia. Untungnya Julia berhasil bersembunyi sehingga Ryder kehilangan jejaknya. Akibatnya Morgan menceritakan kisahnya kepada Julia. Julia mendesak Morgan untuk memberitahunya yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Morgan mengetahui bahwa dia dulunya adalah seorang pembunuh bayaran keluarga dan mantan militer. Dia bergabung dengan organisasi yang dipimpin oleh Jonathan sebagai mentornya. Setiap target yang dia bunuh adalah penjahat kelas atas, termasuk mafia dan pejabat korup. Morgan berniat pensiun karena Julia adalah alasannya untuk melakukan hal tersebut. Namun, Morgan terpaksa menyelesaikan misi terakhir karena jika tidak, dirinya dan Julia akan dalam bahaya. Di sini Julia memberikan kabar bahwa dirinya sedang mengandung anak dari Morgan. Sehingga Morgan menyuruh Julia untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Scene berpindah, kita akan diperkenalkan dengan Jonah, seorang pengusaha kaya. Ternyata Jonah lah yang memberi misi kepada para pembunuh bayaran tersebut untuk saling membunuh. Selain itu, kita akan diperlihatkan siapa sebenarnya Vicky. Vicky dulunya adalah seorang pembunuh bayaran dan sekarang menjadi seorang petinggi di kepolisian. Sehingga Vicky dengan mudahnya menghilangkan jejak sidik jari miliknya selama menjadi pembunuh bayaran. Scene berganti, scene memperlihatkan Morgan yang berhasil melacak keberadaan Ryder yang sekarang bersembunyi di suatu tempat. Akhirnya, Morgan berhasil membunuh pembunuh bayaran kelima. Tiba-tiba Vicky dan pasukan polisi bersenjata lengkap menyerbu tempat tersebut untuk membunuh Morgan. Sebagian besar dari mereka dibunuh oleh Morgan menggunakan sebuah bom. Namun, di luar gedung, warga harus berhadapan lagi dengan pasukan polisi bersenjata dan kejar-kejaran dengan tembak-tembakan tak terhindarkan. Beruntungnya Morgan berhasil melarikan diri pada malam itu, menangkap Leon dan memaksa Leon untuk menghubungi sang ketua polisi, yaitu Vicky, untuk menelpon Vicky dan mengajaknya bertemu di ruang forensik. Setelah tiba di sana, Morgan dan Vicky terlibat perkelahian 1 lawan 1. Di tengah perkelahian tersebut, Leon menelpon polisi untuk meminta bantuan.
Tapi akhirnya Morgan berhasil mengalahkan Vicky. Namun sebelum Morgan bisa membunuhnya, polisi tiba lebih cepat daripada biasanya. Setelah kembali ke rumah, Morgan melihat berita tentang pembunuhan. Morgan khawatir tentang keponakan Jonathan yaitu Jonah, yang kini mengendalikan bisnis keluarganya. Morgan mulai mencurigai bahwa Jonah mungkin merupakan klien misterius di balik semua ini, serta mulai bergerak untuk ke tempat Jonah. Jonah akhirnya mengaku bahwa dirinya sendiri adalah klien misterius yang menyusun rencana tersebut dengan motif balas dendam terhadap peristiwa 8 tahun yang lalu. Jonathan menyewa seorang pembunuh bayaran dari organisasi Jonathan untuk membunuh ayah Jonah yang juga merupakan kakaknya sendiri. Pembunuhan itu terjadi di depan mata Jonah. Ternyata hal tersebut dilakukan untuk mengambil alih bisnis milik kakaknya. Namun, Jonah tidak mengetahui identitas sebenarnya dari pembunuh bayaran tersebut, karena orang tersebut menggunakan topeng. Dengan bantuan Vicky, seorang kepala polisi, Jonah merencanakan sebuah misi untuk para pembunuh bayaran di bawah naungan Jonathan saling membunuh. Meskipun para pembunuh bayaran tersebut sebenarnya telah pensiun, kecuali Morgan, ini adalah cara bagi Jonah untuk membalas dendam. Setelah itu Morgan kemudian memberitahu Jonah bahwa Vicky lah yang membunuh ayahnya. Karena Morgan mengetahui hal itu dari file rekam jejak Vicky sebagai seorang pembunuh bayaran yang dikirim oleh Jonathan sebelum Vicky dibunuh. Kemudian Vicky menghubungi Morgan dan mengatakan bahwa permainan belum berakhir. Kemudian Vicky mengirim foto Julia yang sekarang ia sekap di apartemennya. Mengetahui hal tersebut, Morgan langsung bergegas menuju ke sana untuk menyelamatkan sang pacar. Sayangnya Vicky sudah memasang bom dan bom tersebut akan meledak kurang dari 5 menit lagi. Vicky memberitahu Morgan bahwa hanya ada 2 pilihan, membiarkan Julia dan calon anaknya tewas lalu Morgan mengejar Vicky untuk balas dendam, atau memilih untuk tewas bersama Julia dan calon anaknya tersebut. Akan tetapi apapun pilihan Morgan, Vicky tetap menjadi pemenang dalam permainan itu. Kemudian Leon datang dengan niat menghabisi Vicky karena telah mengetahui bahwa Vicky adalah seorang pembunuh bayaran. Namun upayanya itu tidak berhasil karena Vicky sempat melumpuhkan Leon. Vicky berhasil pergi. Akan tetapi Morgan adalah seorang mantan tentara dan mampu untuk menonaktifkan bom tersebut. Setelah beberapa saat, akhirnya Morgan berhasil menyelamatkan sang kekasih. Setelah itu, Morgan segera mencari Vicky. Akhirnya Morgan langsung berhasil menghabisinya lebih cepat. Dan scene terakhir, scene memperlihatkan bagaimana Morgan dan Julia sudah kembali bersama. Dan film ditutup dengan memperlihatkan bagaimana Vicky yang baru tersadar di sebuah rumah sakit. Tamat.